Inilah rakitan terbaik versi budget di akhir tahun 2024. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Jadi kemarin kita membahas di video ini versi AM4 dan AM5 dengan budget di bawah 20 juta kira-kira dapatnya apa ya. Jadi ini adalah kurang lebih di budget 15 jutaan ya yang kita akan rakit di sini. Oke, jadi kalau kalian pakai AM4 ini mungkin bisa jadi pilihan di Ryzen 5700 karena memang 1112 dengan versi Ryzen 5 7500F di AM5 untuk motherboardnya. Oke, jadi di sini karena kita pinginnya jangka panjang ya, makanya kita pilih yang versi AM5. Dan AM5 pun prosesornya terbagi lagi nih. Dari 7500F ini versi yang benar-benar hemat budget banget di harga 2 jutaan aja. Jadi bagi kalian yang gamer memang cocoknya ini. Tapi bagaimana dengan yang butuhnya produktivitas seperti content creator, streamer, dan render video? Nah, ini lebih cocok penggunaan jumlah core yang lebih banyak. Makanya Ryzen 5700X di AM4 itu bener-bener sebenarnya bisa jadi pilihan bagus juga ya, tapi menurut saya sayang ya karena ini kan teknologi lama. Jadi kalau kita bermain di AM5 pilihannya ada di AMD 7600, tapi menurut saya jangan deh karena sayang banget kalau kalian beli 7600, mendingan kalian belinya yang 7500F aja karena di 7600 yang bikin mahal sebenarnya hanyalah IGP-nya atau Integrated Graphic Unit-nya. Sebenarnya performanya iya beda tipis banget ya, mungkin kurang dari 1% aja. Oke, terus pilihannya apa? Kalau kita langsung lompat ke Ryzen 9000, bener-bener nggak ada yang worth dengan harga yang masih tinggi-tinggi banget ya, 5 jutaan. Jadi di sini hanya ada satu pilihan dan budgetnya masih sama di sekitar 2 jutaan yang akan menjadi pilihan tepat bagi kalian, yaitu AMD Ryzen 7 8700F. Nah, ini cocok banget. Jadi bukan versi yang ada grafiknya ya. Makanya di sini kita akan coba rakit menggunakan AMD Ryzen 7 8700F. Seperti biasa di Viz TV kita tidak hanya ngomong doang tapi kita praktek ya. Oke, ini semua sudah datang sekarang karena memang belinya terpisah ya. Di setiap toko kita ambil versi harga terbaik karena nggak ada satu toko yang menjual sekaligus semuanya. Dan ini mungkin ada yang belum masuk ke dalam kamera juga ya karena datangnya mungkin telat. Oke, mulai dari motherboardnya. Ini adalah motherboard terbaik yang pernah kita bahas di video sebelumnya juga. Jadi pilihannya adalah ASRock untuk performa. Oke, kemudian AMD Ryzen-nya kita pilih Ryzen 7 8700F karena kita butuh untuk produktivitas. RAM DDR5 kita pilih dari Kingbank karena menggunakan chip Hynix ya, jadi yang lagi rame kemarin nih. Kemudian untuk cooler CPU kita pakai Kiyosama, mouse dari GTX series, keyboardnya dari Digital Alliance Gaming, casingnya dari Paradox T5, dan ini dia part lainnya yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, mungkin nanti saya taruh aja di deskripsi video ya, karena sebagian dari sini kita belinya second seperti harddisk ini kita belinya second. Kemudian untuk SSD NVMe itu kita ada dua macam ya, XPG Gaming dan satu lagi menggunakan yang OM. Untuk tahap pertama perakitan kita rakit seperti standar atau stoknya dulu ya, jadi kita tidak pasang semuanya termasuk coolernya. Kita akan buat review terpisah karena setiap orang mungkin rakitnya tidak bisa beli langsung satu set dengan lengkap gitu ya. Jadi kita pakai performa sestandar mungkin. Kira-kira seberapa jauh nanti perbedaannya jika kita sudah pasang beserta cooler dan lain-lainnya. Oke, ini pertama kita pasang NVMe yang standar juga ya, ini merek Samsung. Yang XPG itu akan kita review di video lanjutannya. SSD-nya kita pasang dengan heatsink bawaan motherboardnya. Kemudian prosesornya juga langsung kita pasang Ryzen 7 8700F yang non integrated unit atau non IGPU. Kemudian kita pakai stok coolernya dulu ya, walaupun kita belinya tray tapi kita dapat bonus kipas bawaan yaitu AMD Wright Steel. Karena di motherboard ini cuma 2 slot ya, saya sarankan kalian minimal belinya 32GB. Itu menurut saya udah cukup sih untuk produktivitas saat ini, kecuali kalian skala besar ya belinya sekalian yang 64GB. Oke, saatnya kita pasangkan di casing Paradox T5. Graphic cardnya kita menggunakan RTX 3080 Ti. Kenapa yang nggak 40 series? Karena ya nanti saya beli lagi repot. Ini
pakai GPU card lama saya ya. Jadi kita ada dua 3060 Ti di PC yang lama, dan ini 3080 Ti untuk kita pasangkan di AM5 biar nggak bottleneck dong. Selanjutnya kita pasang harddisknya secara miring karena ini memang bawaan casingnya ya. Saran saya kalau kalian mau beli baru, beli aja yang versinya lebih kecil ya, atau beli SSD supaya lebih cepat. Karena saya butuhnya nyimpan video di sini ya, database gitu yang banyak, makanya kita tidak peduli seperti apa bentuknya, yang kita pedulikan adalah seberapa besar kapasitas dari harddisk tersebut. Kemudian kita pasang semua RGB fan-nya. Power supply-nya kita menggunakan Fractal Ion Gold 850 watt karena harganya memang beda tipis dengan yang 750. Jadi saya sarankan mendingan sekalian aja, dan kemarin banyak juga sih yang kosong yang 750-nya. Oke, sekarang sudah terpasang semua kabelnya, walaupun belum kita rapikan karena yang paling penting adalah ini bisa nyala apa enggak gitu dulu ya. Saatnya kita nyalakan. Dan alhamdulillah langsung nyala ya, nggak pakai drama-drama lagi. Alhamdulillah sudah bisa masuk Windows, jadi kita pakai SSD NVMe yang kita pakai di AM4 sebelumnya. Jadi ini bisa langsung masuk Windows. Sekarang saatnya kita cek spesifikasinya, bener nggak nih tertulis yang di fisik dengan yang di data sini. Oke, kita cek pertama dari DXDX. Di sini tertulis Ryzen 7 8700F 8 core 16 thread. Jadi bener ya, graphic cardnya Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Motherboardnya ini sudah kita upgrade BIOS terbaru ya saat video ini tayang. Kemudian ini adalah clock dari RAM-nya, yang nantinya pasti kita akan melakukan overclocking juga dong. Untuk CPU Ryzen-nya pastinya nanti kita akan gunakan Ryzen Master juga, namun untuk saat ini kita masih pakai default semuanya. Ini adalah hasil dari Cinebench R15, otomatis lebih tinggi daripada PC AM4 saya sebelumnya. Oke, kemudian kita tes di Cinebench R23. Ini juga hasilnya jauh lebih tinggi pastinya ya, dengan 8 core 16 thread. Oke, kita lanjut ke Firestrike ya. Ini juga lebih tinggi karena memang pasangannya yang nggak bottleneck sekarang ya di RTX 3080 Ti. Secara suhu seharusnya masih sangat aman. Time Spy score-nya juga mantap di sini ya. Nanti kita akan bahas secara detail di video selanjutnya setelah kita pasang dengan spesifikasi yang perfectnya. Oke, ini adalah test render. Kalian bisa lihat di sini untuk hasil rendernya ya. Sekitar 4 menit 3 menit ya, itu untuk render yang 10 menit lebih. Jadi ini rendernya 4K. Untuk hasil tes game semua yang tadi berjalan default, jadi seperti inilah hasilnya. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh.
Dalam video ini ya, kita tidak disponsori oleh merek atau brand apapun. Jadi ini semua kita beli dari hasil kripto. Bisa dibilang 100% dari keuntungan ya. Mungkin spesifikasi ini bisa jadi rujukan kalian yang mau merakit Ryzen AM5 yang terbaru pastinya. Oke, jadi kalau misalkan kalian butuh konsultasi dengan tujuan merakit sesuai dengan kebutuhan kalian bisa WhatsApp saya, yang pasti itu layanannya berbayar ya. Kita tidak akan melayani layanan yang gratis dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video selanjutnya, kita akan bandingkan versi stok semuanya yang standar dengan versi yang terbaru seperti ini.